Coba kamu dengerin dulu. Sebentar aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, malam ini kita coba bahas surat Al-Baqarah ayat 16, merupakan lanjutan dari pembahasan sebelumnya. Yang akan dijelaskan adalah yang pertama, kedudukan kalimat pada ayat 16 dari surat Al-Baqarah. Kemudian dilanjut dengan cara membaca tafsirnya. Kita menggunakan tafsir Jalalain. Kemudian kita belajar mengartikannya. Itulah materi yang insya Allah akan kita bahas pada malam ini. Kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika alladzina ishtarawud dhalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Tulisan yang merah ini adalah ayatnya, dan yang hitam ini adalah tafsirnya. Oke. Saya ulang. Ulaika alladzina ishtarawud dhalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Pertama kita coba tentukan kedudukan kalimat terlebih dahulu pada ayat ini. Pertama, di ayat ini terdapat dengan beberapa kata. Yang pertama adalah ulai. Ini adalah isim isyarah yang mabni alal kasri atau mabni atas kasroh. Kemudian ka-nya adalah huruf khitab. Biasa kita sebut ulaika adalah isim isyarah. Kemudian alladzina ini adalah isim mausul. Isim mausul. Kemudian ishtarau. Ishtarau ini adalah fi'il madhi. Akhirannya wawu alif. Dia berarti menyimpan domir hum. Ishtarau. Kemudian abdolalata ini adalah isim atau kata benda, cirinya adalah ada al ya. Abdolalata. Kemudian bil huda. Nah, ini bil huda, binya satu kata, kemudian al huda satu kata. Kemudian dilanjut dengan fama robihat tijaratuhum. Ini fama, ini fa-nya satu kata, kemudian ma-nya juga ini satu kata. Robihat ini satu kata. Ini yang disebut dengan fi'il madi. Dia berakhiran tak mati. Berarti dia menyimpan domir hiya. Robihat. Nah, ini fi'il madi menyimpan domir hiya.
Kemudian tijarotuhum. Tijarotuhum ini ada dua kata. Yang pertama adalah tijarotu dan yang kedua adalah hum. Kemudian dilanjut dengan wama kanu muhtadin. Ini wa satu. Kemudian ma ini satu kata juga. Kanu. Ini kanu juga satu kata. Ini yang disebut dengan fi'il madhi nakis. Akhirannya wawu alif. Berarti dia menyimpan domir hum. Kemudian muhtadina. Ini bentuk jama' mudzakkar salim. Jama' mudzakkar salim ini isim yang jer atau nasab. Tandanya adalah iya. Muhtadin. Jika menjadi isim yang rofa, maka tandanya adalah wawu. Maka dibaca muhtaduna. Nah, kalau ini dibaca muhtadina. Nah, ini berarti isim yang jer. Baik, kita coba tentukan kedudukan kalimat pada ayat ini. Ulaika adalah isim isyarah di awal kalimat. Dia sebagai mubtada. Menjadi pokok kalimat. Kemudian alladzina. Nah, ini isim mausul. Nah, ini isim mausul. Dia tugasnya menyempurnakan kalimat. Ketika sudah ada mubtada, maka isim mausul menjadi khobarnya. Jadi isim mausul sebagai khobar. Penjelas pokok kalimat dari lafaz ulaika. Jadi yang menjadi khobar adalah isim mausul. Jadi harus ketemu silah mausul. Silah mausul itu syaratnya harus kalimat. Nah, di sini ada lafaz ishtarawud dolalata bil huda. Ishtarau ini adalah fi'il madhi, akhirannya wawu alif. Berarti dia menyimpan domir hum. Nah, domir hum bisa langsung menjadi fa'il. Jadi ishtarau fi'il madhi dengan fa'ilnya hum. Sebagai silah mausul dari alladzina. Atau boleh dilanjut dulu sampai satu kalimat. Ya, abdolalata. Ini abdolalata adalah isim yang nasab. Tanda isimnya adalah al. Abdolalata isim yang nasab setelah fa'il. Nah, tadi fa'ilnya adalah domir hum. Maka isim yang nasab setelah fa'il disebut maf'ul bih. Bil huda. Ini bi-nya adalah huruf jer. Al huda majrur. Ishtarawud dolalata bil huda ini adalah kalimat. Nah, kalimat ini sebagai silah mausul dari alladzina itu. Kemudian dilanjut dengan fama robihat tijarotuhum. Ini fa-nya adalah huruf atof. Fa-nya huruf atof. Ma-nya adalah huruf nafi. Ya. Huruf nafi artinya tidak ya, huruf nafi. Robihat. Nah, tadi sudah dijelaskan robihat adalah fi'il madi. Akhirannya tak mati, jadi dia menyimpan domir hiya. Robihat fi'il madi, domirnya hiya. Nah, kalau domir hiya belum bisa langsung menjadi fa'il. Ketika ada isim yang rofa, maka isim yang rofa itulah sebagai fa'ilnya. Kebetulan di sini ada lafaz tijarotuhum. Tijarotuhum ini dua kata. Tijarotu dan hum. Dua kata ini bertemu memenuhi syarat untuk menjadikan kata majmuk idofah. Syarat idofah itu kata pertama tidak beralif lam, tidak bertanwin. Tijarotu itu tidak beralif lam, tidak bertanwin. Bertemu dengan domir muttasil hum.
maka tijaratuhum adalah idofah. Idofah ya. Maka mudofnya adalah tijarotu dan mudof ilaihnya adalah hum. Tijarotu adalah mudof. Mudof pasti isim. Nah, tijarotu adalah isim yang berakhiran domah. Maka disebut isim yang rofa. Tadi robihat membutuhkan fa'il. Karena domirnya hiya. Ya. Maka tijarotu adalah fa'ilnya. Jadi kalau dibaca ma huruf nafi robihat fi'il madhi tijaratu fa'il yang dirofakan dengan doma wa huwa mudof. Hum domir mutasil sebagai mudof ilaih. Robihat tijaratu ma robihat tijaratuhum. Nah ini adalah sebagai maktuf. Maktuf ya, dari maktuf alaihnya ishtarawud dolalata bil huda. Gitu. Kemudian ada wa makanu muhtadin. Ini wawunya masih atop. Maknya adalah huruf nafi. Kanu ini fi'il madi nakis. Nah, kalau fi'il madi nakis itu tidak terjadi fa'il dan maf'ul bih. Jadi domirnya menjadi isim kana atau pokok kalimat. Maka isim yang di depan, isim yang nasab, itu menjadi khobar kanaknya. Kita lihat di sini, kanu adalah fi'il madi nakis. Akhirannya wawu alif, berarti dia menyimpan domir hum. Jadi kanu fi'il madi nakis dengan isim kanaknya adalah hum. Muhtadina khobar kana. Ingat ya, khobar kana itu adalah isim yang nasab atau kalimat. Ini kebetulan muhtadin adalah isim yang nasab. Tanda nasabnya adalah iya. Jadi muhtadin khobar kana yang dinasabkan dengan iya karena jamak mudzakkar salim. Saya ulang kedudukan kalimat pada ayat ini. Ulaika isim isyarah sebagai mubtada. Alladzina isim mausul sebagai khobar. Ishtarau fi'il madi dengan fa'ilnya hum. Ad-dolalata maf'ul bi yang dinasabkan dengan fathah. Bi huruf jar al-huda majrur. Ishtarawud dolalata bil huda sebagai silah mausul dari lafaz alladzina. Fa-nya huruf atof, ma-nya huruf nafi. Robihat fi'il madi. Tijaratu fa'il yang dirofakan dengan domah wa huwa mudof. Hum domir mutasil sebagai mudof ilaih. Wa huruf atof, ma huruf nafi, kanu fi'il madi nakis dengan isim kanaknya hum. Muhtadina khobar kana yang dinasabkan dengan iya karena jama mudzakkar salim. Demikian kedudukan kalimat pada ayat 16 dari surat Al-Baqarah. Sekarang kita coba untuk membacakan tafsirnya yang disertai dengan artinya atau terjemahnya. Ulaika mereka itulah alladzina orang-orang yang ishtarau. Nah, tadi domirnya hum, maka diartikan mereka
membeli. Membeli di dalam tafsir disebut istabdalu. Nah, ini dibaca istabdalu adalah fiil madhi. Nah, akhirannya ini wawu alif. Kenapa alifnya hilang? Karena bertemu dengan domir muttasil ha. Jadi alif hilang. Ya, seharusnya istabdalu ini pakai alif di sini. Ya, berhubung bertemu dengan domir muttasil ha, maka alif hilang. Istabdalu, mereka, ini fa'ilnya adalah hum, mereka telah mengganti. Ha-nya. Nyah di sini kembali kepada ad-dolalata. Karena ad-dolalata ini bentuk isim untuk mu'anats ya, karena di sini ada ta marbuto. Jadi mereka menggantinya. Gitu. Mereka menggantinya, mereka mengganti ad-dolalata, kesesatan, bil huda, dengan petunjuk. Maksudnya kesesatannya diambil dan petunjuknya dilepas. Jadi seperti kita jual beli. Ketika kita membeli, maka barangnya kita ambil dan uangnya kita berikan kepada penjual. Jadi barangnya adalah ad-dolalah, kita ambil, kemudian menggantikannya dengan petunjuk atau membayarnya dengan petunjuk. Jadi mereka itulah orang-orang yang mereka menggantikan kesesatan dengan petunjuk. Mereka membeli kesesatan dengan petunjuk. Begitu ya. Jadi mereka alladzina, orang-orang yang istarau, mereka membeli ad-dolalata, kesesatan, bil huda, dengan petunjuk. Kemudian ini tadi yakni istabdaluha, mereka menggantinya dengannya. Nah, maksudnya mereka mengganti kesesatan. Mereka membeli kesesatan bihi, dengan petunjuk. Kemudian di sini ada fama robihat tijaratuhum. Maka tidaklah, nafi itu artinya tidak ya. Maka tidaklah robihat. Robihat itu beruntung. Maka tidaklah beruntung tijaratuhum, perniagaan mereka. Atau boleh diartikannya tijarotu dulu, karena ini tijarotu adalah fa'il. Maka tidaklah, atau maka perniagaan mereka tidak beruntung. Yakni ma robihu. Nah, ini dibaca robihu adalah fi'il madi. Ya. Fi'il madi ini akhirannya wawu alif. Domirnya adalah hum. Jadi robihu, mereka beruntung. Kalau diawali ma, tidaklah mereka beruntung. Fiha, di dalamnya. Nyahnya kembali kepada tijarotuhum. Karena tadi tijarotu itu domirnya pakai hiya, ya, maka di sini ha. Jadi tidaklah mereka beruntung fiha, di dalam perniagaannya. Bal khosiru. Nah, ini
Khosiru ini pun adalah fi'il madi. Akhirannya wawu alif. Jadi dia menyimpan domir hum. Khosiru fi'il madi dengan fa'ilnya hum. Mereka merugi. Bal khosiru. Akan tetapi mereka merugi. Gitu ya. Jadi yakni marobihu fiha bal khosiru. Tidaklah mereka beruntung di dalam perniagaannya. Akan tetapi mereka telah merugi. Nah, di sini ada 3 kata ya. Li masirihim. Li masirihim. Karena perjalanan mereka. Boleh. Karena perjalanan mereka ilan nari. Ilan nari. Ke neraka. Gitu. Al-mu'abbadati. Al-mu'abbadati ini diartikannya abadi ya. Jadi yang kekal. Ilan nari al-mu'abbadati alaihim. Jadi karena perjalanan mereka menuju neraka yang abadi atas mereka. Ya, karena mereka telah menukar kesesatan dengan petunjuk. Wa makanu muhtadina. Wa makanu muhtadina. Dan tidaklah kanu. Nah, kanu ini yang diartikan adalah isim kananya. Nah, isim kananya tadi adalah domir hum. Dan tidaklah mereka muhtadin. Termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk. Muhtadin adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Kalau diberi lafadz ma, maka diartikannya dan tidaklah mereka termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk fima pada apa-apa yang fa'alu mereka telah lakukan. Fa'alu ini adalah fi'il madi. Jadi fima fa'alu. Wa makanu muhtadina fima fa'alu. Dan tidaklah mereka termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk fima fa'alu pada apa yang mereka lakukan. Demikian kita baca ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika alladzina ishtarawud dhalalata bil huda ay istabdaluha bihi fama rabihat tijaratuhum ay ma rabihu fiha bal khosiru limasirihim ilan naril mu'abbadati alaihim wa ma kanu muhtadina fima fa'alu. Kalau kita artikan, ulaika mereka itulah alladzina orang-orang yang istarau mereka membeli ad-dhalalata kesesatan bil huda dengan petunjuk. Ai yakni istabdaluha mereka telah menggantinya bihi dengannya. Fama robihat tijaratuhum. Fama maka tidaklah robihat beruntung
tijaratuhum, perniagaan mereka. Ai, yakni marobihu, tidaklah mereka beruntung, fiha, di dalam perniagaannya, bal, akan tetapi khosiru, mereka telah merugi, lima sirihim, karena perjalanan mereka, ilan nari, menuju neraka, al muabbadati, yang abadi, alaihim, atas mereka. Wa ma kanu muhtadina, wa ma, dan tidaklah, kanu, mereka, muhtadina, termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk, fima, pada apa yang fa'alu, mereka lakukan. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Jadi garis besar dari ayat ini adalah orang-orang munafik. Orang-orang munafik yang selalu menukar kesesatan dengan petunjuk. Membeli kesesatan dengan petunjuk. Maka perniagaan semacam itu tidaklah beruntung. Bahkan mereka merugi karena mereka tidak disadari menuju ke neraka yang abadi. Dan bagi mereka tidak akan mendapat petunjuk terhadap apa yang mereka lakukan. Demikian, mudah-mudahan manfaat. Kita tutup dengan Shadaqallahul Azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.